not the type of guardian, which he is. Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film Samaritan yang dirilis tahun 2022. Dibintangi Sylvester Stallone. Oke, kalau gitu langsung saja intro. Kisah berawal dari ribuan tahun lalu terjadi permusuhan antara dua saudara kembar bernama Samaritan dan Nemesis. Kemudian mereka terlahir kembali dalam tubuh bayi kembar di kota Granit. Kedua bocah laki-laki itu tumbuh dengan memiliki kekuatan super. Hingga satu saat mereka tidak sengaja menyakiti seseorang. Hal itu membuat sebagian penduduk kota ketakutan dan berencana membakar rumah mereka. Tapi yang tewas malah kedua orang tuanya. Sejak kejadian itu, Nemesis berubah jahat. Ia ingin menghancurkan kota sementara Samaritan mencoba meredam amarah saudaranya menjadi sosok pelindung bagi warga. Merasa dihalangi, Nemesis membuat senjata palu mematikan untuk melenyapkan Samaritan. Ia juga menantang bertarung kembarannya itu di pembangkit listrik kota, karena dia tahu panas bisa mengurangi kekuatan Samaritan. Tapi di luar dugaannya lokasi itu meledak hingga membunuh mereka. 25 tahun kemudian ada seorang remaja yatim bernama Sam yang hidup berdua ibunya bernama Tiffany. Bocah ini penggemar sosok Samaritan. Ia yakin jika idolanya itu masih hidup dan bersembunyi di balik identitas baru. Sam yang menempati sebuah apartemen bertetangga dengan seorang pria pendiam bernama Joe. Orang ini bekerja sebagai pembersih sampah di kota Granit. Ia juga hidup sendirian dalam apartemennya. Singkat cerita, Sam yang baru pulang bersekolah menemukan surat tagihan sewa apartemen. Karena ibunya telat membayar tagihan bulan itu dan kunci pintu juga disegel si pemilik. Penghasilan ibunya sebagai perawat tidak mencukupi untuk biaya hidup dan bayar sewa. Saat itu Sam berniat mengurangi beban mencari uang tambahan. Ia bersama teman bernama Jess mengumpulkan rongsokan untuk dijual. Waktu bertransaksi di pengepul besi tua, ia melihat ada seorang gangster bernama Cyrus. Ternyata lokasi itu adalah markas kelompok kriminal. Tidak lama kemudian seorang berandal bernama Reja menghampiri. Dia menawari upah jika mau membantunya mencuri. Mendengar hal itu, Jess langsung menolak, sementara Sam yang merasa uang penjualan rongsokan masih belum cukup untuk membantu ibunya menerima tawaran tadi. Selanjutnya mereka pergi ke sebuah toko. Ia disuruh mengalihkan perhatian si pemilik ruko dan Reja akan mengambil box kupon undian lotre lewat pintu belakang. Setelah berhasil menjalankan aksi, mereka langsung kembali ke markas Cyrus. Ketika seorang anggota geng mengecek hasil curian, ia hanya menemukan snack dalam box yang diambil Reja. Karena tidak mau disalahkan, berandal itu malah memfitnah Sam dan mengatakan jika bocah baru ini yang ceroboh. Mendengar ucapan tadi, Sam spontan marah. Ia langsung mendorong Reja dan menantangnya bertarung. Ternyata keributan itu diketahui Cyrus. Saat melihat Sam, ia teringat dirinya sewaktu kecil yang berani melawan ketika ditindas. Pria ini juga penggemar Nemesis karena menganggap sosok yang mewakili keberanian menentang penguasa. Karena kagum dengan kenekatan Sam, ketua gangster memberi hadiah berupa uang. Selanjutnya ia segera pulang dan memberikan sejumlah uang pada ibunya untuk membayar tunggakan sewa apartemen. Di waktu yang sama, Cyrus mendapatkan bom selundupan dari pangkalan militer. Sepertinya dia sedang merencanakan aksi kejahatan. Esoknya saat pulang dari bersekolah, Sam tidak menduga akan bertemu Reja. Berandalan itu dendam karena merasa telah dipermalukan. Dia langsung mengejar dan ingin memukuli. Kejadian itu tidak sengaja terlihat Joe sewaktu Sam dikeroyok.
Tiba-tiba tetangganya itu datang menolong. Joe dengan mudah mengalahkan para berandal. Dia juga bisa membengkokkan pisau reja yang digunakan untuk menyerang. Sam yang melihat kekuatan Joe, meyakini dia adalah Samaritan. Karena penasaran, ia coba mengintip dengan teropong. Ternyata Joe memiliki luka bakar seperti pernah terkena ledakan besar. Scene beralih, Cyrus bersama anak buahnya menyamar jadi petugas. Saat itu ia berencana merampok kantor polisi kota Granite. Setelah membunuh seorang penjaga, Cyrus langsung menjebol berangkas penyimpanan barang bukti. Kemudian ia mencuri topeng dan palu mematikan milik Nemesis. Tapi ada yang janggal, sewaktu palu Nemesis tersentuh tangan Cyrus, seolah benda itu terhubung dengan pikiran Joe. Di tempat berbeda, saya menemui seorang teman bernama Albert. Orang ini sering membahas tentang Samaritan dalam buku tulisannya. Saat itu ia memberitahu telah menemukan Samaritan dalam sosok pria tua pembersih sampah. Albert seolah tidak menggubris. Ia malah asik bercerita peristiwa ledakan di pembangkit listrik yang menewaskan dua saudara kembar itu. Dan Albert juga tidak yakin jika Samaritan masih hidup. Sam yang kecewa dengan tanggapan Albert langsung pergi meninggalkan temannya itu. Berikutnya, ia mulai mengamati Joe. Setelah pria itu pergi bekerja, Sam berniat memeriksa apartemennya dengan masuk lewat jendela. Sewaktu mengecek, ia menemukan keliping koran yang membahas tentang Samaritan karena iseng Sam mengambilnya. Berikutnya, ia tiba di apartemen dan melihat pintu lemari sudah terbuka. Saat mengecek, Joe tidak menemukan keliping koran miliknya. Ia menduga Sam yang mengambil. Setelah mengadukan kejadian itu pada Tiffany, barulah Sam mau mengembalikan. Waktu itu Tiffany meminta Joe agar tidak melaporkan kelakuan putranya pada polisi. Esoknya, Sam menemui Joe. Dia mengaku bersalah dan meminta maaf. Saat itu Joe mengatakan dirinya hanya seorang penggemar Samaritan sambil berjalan pergi. Tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi Reja melaju cepat menabrak Joe hingga terpental. Sam yang melihat kejadian langsung berlari menolong. Tapi anehnya Joe yang terkapar bisa menyembuhkan luka di tubuhnya dengan cepat dan bangkit kembali menuju apartemen. Setelah berhasil mendinginkan suhu tubuh, ia kembali normal. Ternyata air adalah obat penyembuh bagi Joe. Di waktu yang sama Sam tahu dia adalah Samaritan. Singkat cerita, Cyrus bersama anggota gangsternya berencana mengadakan revolusi di kota Granite. Ia menggunakan simbol Nemesis agar mendapat dukungan kalangan bawah. Cyrus juga menyerukan pengikutnya bergerak berebut kekuasaan dan menjarah orang-orang kaya. Granite City, our movement. Esoknya, Joe libur bekerja bersiap pergi ke toko seorang teman untuk menjual barang bekas. Saat itu, ia tahu perjalanannya dibuntuti Sam karena tidak tega mengusirnya. Joe mengajak Sam sekalian. Setelah urusan Joe selesai, mereka segera pulang. Sebelum masuk ke apartemen, ia sempat meminta jam tangan Sam yang rusak untuk diperbaiki. No promises. You can trust me. You should know that. Berapa hari kemudian, Joe yang sedang sarapan kebetulan menonton berita TV. Ia mendengar info. Banyak penjara dan perusuh memenuhi jalanan kota Granite. Berandal itu mirip kelompok terorganisir dengan memakai topeng Nemesis. Karena tidak mau pusing, ia pergi bekerja seperti hari biasanya. Pagi itu Joe bertemu Sam yang akan berangkat ke sekolah. Si bocah memintanya mengajari cara berkelahi agar bisa membela diri dari orang jahat. Dengan terpaksa ia mau menuruti dan keduanya sepakat bertemu lagi setelah Joe pulang bekerja. Berikutnya Sam yang sudah tidak sabar untuk memulai latihan.
langsung memperagakan cara bertarungnya. Ia lantas coba memukul perut Joe tapi malah tangannya yang sakit seolah meninju besi. Akhirnya latihan itu berhenti. Joe mengajak Sam ke apartemennya untuk mengobati luka di tangan. Ia juga menasihati agar menghindari pertarungan jalanan. Tapi jika kepepet setelah memukul langsung lari menjauh secepatnya. Ketika berbincang, Sam yang penasaran bertanya, kenapa Joe bermusuhan dengan Nemesis? Mendengar hal itu, ia spontan terdiam dan teringat bayangan saat bertarung dengan saudaranya di pembangkit listrik yang meledak. Joe yang merasa tidak nyaman dengan pertanyaan Sam mengusir si bocah dari apartemennya. Berapa hari berselang, Sam yang berjalan sendirian tidak menyangka akan bertemu Cyrus. Pria itu menawari upah jika ia mau membantu. Ternyata si ketua gangster menyuruhnya jadi mata-mata hari itu. Ia harus memberitahu ketika melihat polisi berada di sekitaran markas. Tidak lama kemudian 2 mobil anggota berandal datang. Mereka membawa seorang pria dalam kondisi terikat. Sementara Sam yang tidak sengaja melihat, coba mengintip. Ternyata pria itu adalah polisi yang telah mengkhianati Cyrus. Dia membocorkan rencana kelompok kriminal yang akan menanam bom di pusat listrik kota. Sam juga menyaksikan si ketua gangster menembak mati orang itu. Merasa takut, ia segera pergi menjauh. Tidak diduga Sam bertemu Reja yang sedang memukuli Jess. Karena ingin menolong sahabatnya, ia juga dipukuli hingga pingsan. Di waktu yang bersamaan, Cyrus menyuruh anak buahnya memasang bom di lokasi yang ditargetkan. Sementara Sam yang pingsan diletakkan begitu saja dalam pekarangan apartemennya. Ketika itu Reja lari ketakutan setelah tahu pria yang ditabrak ternyata masih hidup. Singkat cerita, Joe membawa bocah tetangganya itu ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Esoknya, Reja menemui berandal bernama Parsad. Ia mengatakan orang yang kita tabrak dengan mobil hari kemarin masih hidup dan tidak terluka sedikit pun. Cyrus yang tidak sengaja mendengar percakapan tadi merasa penasaran dan ingin bertemu pria itu. Berapa hari berselang, Parsad bersama anggota geng berniat menculik Joe saat pulang dari bekerja. Waktu itu mereka tidak menyadari Joe tahu dirinya tengah dibuntuti. Karena tidak ingin ada keributan, ia menyuruh para berandal untuk berhenti mengikutinya. Mendengar hal itu, Parsad menolak. Dia malah memaksa Joe ikut ke markas. Tahu tidak punya pilihan lain, ia langsung menghajar si kriminal. Terjadilah baku hantam. Tapi yang aneh, tubuh Joe seolah tidak bisa dilukai dengan senjata. Di waktu yang sama, keributan itu dilihat seorang bocah perempuan. Karena tidak mau dipermalukan, Parsad melempar bom ke arah bocah perempuan. Joe yang tahu spontan menangkis ledakan. Ternyata kegaduhan itu direkam seorang warga dan berita kembalinya Samaritan tersebar dengan cepat. Sementara Joe yang sadar identitasnya sudah terbongkar, bersiap meninggalkan kota granit. Di waktu yang bersamaan Sam datang menemui, remaja itu memintanya untuk menghentikan kejahatan Cyrus yang akan meledakkan pusat pembangkit listrik. Saat itu Joe sepertinya enggan membantu hingga membuat si bocah kecewa dan langsung berjalan pergi. Berikutnya, Parsad kembali ke markas. Ia memberitahu Cyrus jika pria yang diceritakan Reja ada di berita TV, orang itu diinfokan sebagai Samaritan. Cyrus yang mendengar kabar tadi mengerti rencananya menguasai kota akan sulit terwujud sebab Samaritan masih hidup. Tidak lama kemudian, ketua geng menyuruh Reja menunjukkan lokasi tempat tinggal Joe. Ia berniat melenyapkan Samaritan secepatnya. Ternyata kedatangan mereka terlihat Sam. Bocah itu segera menemui ibunya. Ia mengajak Tiffany pergi menjauh, karena Sam tahu dirinya akan dijadikan alat menjebak Joe. Di scene yang sama Cyrus mulai menggeledah, tapi buruannya tidak ada di tempat. Karena tidak mendapatkan target, ia beralih mengincar Sam. Bocah itu terlihat ada di seberang apartemen.
Akhirnya Cyrus bisa menangkap si bocah. Dia akan digunakan untuk memancing kedatangan Samaritan. Sementara Joe yang tengah menunggu bis untuk keluar kota, teringat jam tangan Sam belum dikembalikan. Ia segera menemui bocah itu. Setibanya di apartemen, ia hanya melihat Tiffany yang tampak berantakan. Wanita itu mengatakan Cyrus telah menculik putranya. Tahu hal itu, Joe langsung bergerak menuju ke markas gangster. Ia membawa banyak tong bahan bakar dengan menggunakan truk pengangkut sampah dan berniat menghancurkan lokasi mereka. Singkat cerita, kedatangannya disambut tembakan para berandal. Ketika baku hantam, tubuh Joe tidak terluka sedikit pun. Cyrus yang melihat kekuatan musuhnya mengancam akan membunuh Sam jika Joe terus melawan. Mendengar hal itu, ia seolah dibuat tidak berkutik. Tahu ada kesempatan membunuh Samaritan, Cyrus langsung menghantam dengan palu Nemesis. Tapi senjata itu tidak bisa melukai Joe karena ia sebenarnya adalah Nemesis, si pemilik palu mematikan, dan bukanlah Samarita. Ternyata saudara kembarnya itu tewas saat bertarung dengannya di pembangkit listrik kota Granit 25 tahun lalu, dan kejadian itu membuat Nemesis merasa bersalah karena sudah membunuh Samaritan. Cyrus yang sadar jika musuh di hadapannya adalah Nemesis, langsung menyuruh semua anak buah untuk menyerang. Kemudian, ia kabur ke lantai atas bangunan dengan membawa Sam sebagai sandera agar tidak dibunuh Nemesis. Di waktu yang bersamaan, Joe menghajar para berandalan itu. Terjadilah baku hantam. Setelah banyak menewaskan anggota geng, ia bergerak mencari Sam. Berikutnya, Parsa diperintahkan Cyrus untuk meledakkan bom di pembangkit listrik. Kondisi kota yang gelap membuat penjarahan semakin brutal. Sementara Tiffany tampak berjalan di tengah kerusuhan. Ia berniat menyelamatkan putranya dari cengkraman kelompok kriminal. Singkat cerita, kebakaran di markas gangster membuat suhu menjadi panas, yang melemahkan kekuatan Nemesis. Hingga Joe tidak sadar jika palu di genggaman tangan terjatuh. Kesempatan itu digunakan Cyrus untuk membunuh Joe. Melihat temannya dalam kondisi yang sulit, Sam berniat membantu, tapi si bocah malah jadi target serangan Cyrus. Tahu hal itu, Joe spontan bangkit. Dengan marah ia menghajar hingga membuat Cyrus tidak berkutik lagi, lalu melemparnya dalam kobaran api. Tidak lama berselang, suhu yang panas mulai membuat Joe mengalami sesak napas dan kondisi tubuhnya tidak stabil. Di waktu yang sama si bocah berusaha mencarikan air untuk menyembuhkan temannya itu. Setelah kondisi tubuh dirasakan membaik, ia segera menyelamatkan Sam dari markas berandal yang terbakar dengan melompat ke gedung sebelah. Ternyata keributan itu memancing kedatangan polisi dan warga kota. Saat ditanya seorang wartawan, Sam mengatakan Samaritanlah yang menghancurkan kelompok gangster dan menyelamatkannya. Sejak itu Joe memutuskan akan beraksi lagi. Bukan sebagai si jahat Nemesis, tapi jadi sosok penolong. Ia melakukannya untuk menebus rasa bersalah, telah membunuh Samaritan saudara kembarnya itu. Film ini berkisah pertarungan kebaikan melawan si jahat yang akan selalu berulang tanpa akhir.